Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibul karim. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Hadirin jamaah Masjid Jakarta Garden City, sidang salat Jum'ah yang mulia. Pertama-tama dan paling utama tentunya marilah kita untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian yang begitu banyak, yang tiada terhingga. Allah karuniai kita kesehatan, kesehatan lahir, kesehatan fisik, kesehatan jasad kita. Terlebih kita bersyukur kehadirat Allah, Allah sehatkan ruhani kita, Allah sehatkan mental spiritual kita. Berapa banyak yang hari ini Allah uji kesehatannya, Allah berikan sakit, Allah sakitkan fisiknya, jasadnya sakit, tetapi karena ruhaninya sehat, ringan langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Namun sebaliknya berapa banyak yang hari ini Allah sehatkan jasadnya, Allah sehatkan fisiknya, tetapi ruhaninya sakit, berat langkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah hadirkan putra putri yang soleh dan solehah di tengah-tengah keluarga kita.
Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah masih memberikan penghidupan yang begitu baik kepada kita. Kita masih diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas profesi kita. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin, dari begitu banyaknya karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang terbesar dan teragung bagi kita adalah nikmat karena masih bersemayamnya iman di dada-dada kita sekalian. Dari begitu banyaknya karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang terbesar dan teragung bagi kita adalah nikmat karena Allah masih ridho Islam sebagai agama kita. Sungguh karena iman dan karena Islam, hidup kita menjadi terarah. Kita memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib kita tunaikan dan mana yang harus kita tinggalkan. Sungguh karena iman dan Islam, tujuan hidup kita menjadi jelas. Kita berasal dari mana, kita sedang di mana, dan kita hendak kemana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah. Dan sungguh hanya karena iman dan Islam Allah janjikan surga bagi kita sekalian. Karenanya hadirin, mari untuk tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Semoga ungkapan syukur kita, perilaku syukur kita, tindakan syukur kita menjadi wasilah bagi kita sekalian untuk mendapatkan karunia nikmat yang jauh lebih besar lagi. La in syakartum la azidanakum. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan untuk uswah hasanah kita, sosok panutan, teladan sepanjang masa yang keimanannya dan ketaatannya kepada Allah tidak ada cacat celah. Ketika salat paling khusus salatnya, paling lama berdiri ruku dan sujudnya, paling banyak bilangan zikirnya, orang yang paling taat kepada Allah, paling sayang kepada umatnya, orang yang ketika bertutur kata lemah lembut tutur katanya, ramah perangainya, orang yang telah Allah anugerahi kemuliaan, penutup para nabi dan rasul. Dialah kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, ittabi'ut tabi'in. Dan tentu pada kesempatan Jumat pada hari ini kita bermunajat kehadirat Allah, kiranya Allah limpah ruahkan untuk kita dan keluarga yang senantiasa berikhtiar, istiqomah, dengan maksimal kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan melalui mimbar yang mulia pada siang hari ini khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat hari ini. Mari kita untuk terus menambah pemahaman dan kepahaman terhadap dinullah yang kita cintai dalam rangka ketaatan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan jalan takwa bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang salat Jum'ah yang mulia. Jum'ah hari ini bisa jadi merupakan Jum'ah yang ketiga di bulan Syawal, tetapi bisa juga hari ini adalah Jum'ah yang kedua di bulan Syawal. Yang menjadi muhasabah kita pada hari ini, khatib memberikan tema muhasabah. Muhasabah ini menjadi bagian yang penting bagi diri kita sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat pada khutbah Jumat hari ini, mari kita melihat apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tabi'in Tolak bin Habib menjelaskan makna ta'rif dari bertakwa kepada Allah. Kata beliau, bertakwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu Allah, karena engkau mengharapkan ridho dan pahala darinya. Maka ini penting dalam setiap ketaatan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa dilandasi karena kita ingin mendapatkan ridho dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam rangka menyemangati diri kita agar tidak putus asa, agar terus bersemangat bahwa melaksanakan ketaatan kepada Allah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya ilmu Allah karena engkau takut akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah yang dalam berbagai penjelasan bagaimana kriteria orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang benar keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi bagian yang harus kita tegakkan. Keimanan kita tidak boleh goyah, keimanan kita tidak boleh ragu-ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Orang-orang mukmin, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu atas keimanannya kepada Allah dan kepada rukun iman yang 6. Bagaimanapun ini menjadi bagian yang harus terus kita ingatkan, jadikan sebagai bahan muhasabah kita. Karena sesungguhnya ada sebagian dari kita ragu-ragu terhadap keimanan diri kita sendiri. Bahkan ada yang meragukan bahwa Islam ini telah sempurna, padahal Allah telah tegaskan bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian yang harus terus menjadi bahan muhasabah kita. Maka dengan tidak ragu-ragunya beriman kepada Allah, ini menjadi tonggak mengokohkan keimanan kita. Karena selanjutnya Allah perintahkan, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri, kata Allah, memperhatikan apa-apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Para mufasir menjelaskan hari esok di dalam ayat ini tidak lain adalah hari yang panjang, hari yang tidak ada akhirnya kembali, hari yang tidak akan ada penutupnya, yaitu hari akhirat. Hari di mana kehidupan itu kekal, kehidupan itu abadi. Siapa yang mendapatkan nikmat-nikmat akhirat, maka sepanjangnya akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka penting untuk menjadi perhatian kita, menjadi muhasabah kita. Sebagaimana Allah perintahkan, hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, bekal kita untuk hari akhirat. Maka penting kemudian kita memahami mengapa kita dan apa manfaatnya untuk kita bermuhasabah.
Yang pertama, manfaat muhasabah adalah orang-orang yang bermuhasabah akan ringan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinasihatkan oleh salah satu dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kamu sekalian, hitunglah diri-diri kamu sekalian, karena sesungguhnya dengan menghisab diri akan meringankan hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang salat Jumat yang mulia. Yang pertama, hikmah muhasabah adalah meringankan hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian disebutkan oleh Imam Baidawi, orang-orang yang bermuhasabah senantiasa menghitung-hitung diri, maka akan senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting bagi kita sekalian melihat amaliyah ibadah kita setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Para salafus soleh hakikatnya tidak pernah lepas dari bulan Ramadan. Jauh sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Jauh sebelum memasuki Ramadan, para salafus soleh senantiasa berdoa kepada Allah, kiranya Allah menerima. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah amaliyah-amaliyah kami di bulan Rajab dan amaliyah-amaliyah ibadah kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita termasuk bagian yang Allah kabulkan doanya, yang Allah berikan kesempatan kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Dan setelah kita memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan, tentu salafus soleh senantiasa berdoa agar kiranya amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan, menjadi amaliyah yang ikhlas, amaliyah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya hikmah dengan kita muhasabah. Orang yang muhasabah akan terjauh dari perbuatan ujub dan takabur. Padahal ujub dan takabur, andai saja ada menghinggapi hati-hati kita, maka jangankan surganya, wangi surga saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan terus bermuhasabah, semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar kita
untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan takabur. Dan yang berikutnya, hikmah dari muhasabah, senantiasa akan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak mungkin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak maslahat untuk kehidupan kita di akhirat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa dalam rangka fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan lain Allah menegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, bergetar karena takut kepada Allah, takut tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, dan takut tidak mampu menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, orang-orang mukmin yang benar keimanannya di sisi Allah, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia akan berikhtiar dalam segala hal dengan berupaya maksimal, lalu kemudian hasilnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladina yuqimunas shalah, kemudian menegakkan salat, dan wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian ketika dianugerahi rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya diinfakkan fisabilillah. Masyiral muslimin, ini adalah kriteria orang-orang mukmin yang sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang benar keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim, atas mereka kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa magfiratun, dan ampunan Allah, wa rizqun karim, dan Allah telah sediakan rizki-rizki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan yang telah menempa kita, Ramadan yang telah menjadi bulan tarbiyah bagi kita, dan memasuki Syawal, sudah pekan yang kedua ini, semoga amaliyah ibadah kita semakin meningkat sebagaimana apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, bulan yang lalu. Akhirnya dengan muhasabah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laksanakan selama sebulan penuh dan di hari-hari setiap kita melaksanakan amaliyah ibadah, menjadi amaliyah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah kita yang telah dilaksanakan menjadi amal soleh di sisi Allah, dan kemudian kita diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ba'alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma lan kafarata ahlal kitab ladina yashuduna an sabilika wa yukadibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma aijatil Islam wal muslimin
Allahumma aijatil Islam wal muslimin, Allahumma aijatil Islam wal muslimin, Allahumma adilatil syirka wal musyrikin, Allahumma ansur ihwananal muslimin wal mujahidin wal mustadafin fi Indonesia wa fi Palestin wa fi Suriah wa fi Lubnan wa fi Irak wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi ma yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.